Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penduiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penduiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Ku rindukan kuasamu, mengalir pulihkanku, mengalir ubahkanku. Haleluya. Oh, ini kerinduanku Tuhan. Ku mau bersekutu, tinggal dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya. Ku ingin lebih lagi tinggal dalam dekapan kasih-Mu Bapa. Oh, ini kerinduanku Yesus. Satu yang ku rindu, oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara pemirsa renungan yang dimaksud dengan renungan ibadah pagi. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan ini, dan kita sebelumnya itu kita berdoa supaya Roh Kudus berkenan memberikan ketenangan bagi kita, ya saudara-saudara. Ayo kita doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu yang suci. Tuhan, kami mau supaya Tuhan berkenan membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh hidup lebih dekat, lebih melekat, lebih rapat, lebih menyatu dengan Tuhan. Dengan hidup yang demikian, hidup kami penuh dengan sukacita yang besar yang dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya akan mengajak saudara-saudara akan menikmati beberapa ayat dari kitab suci supaya saudara dapat kekuatan untuk mencapai hidup yang penuh kemenangan, ya. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, ya. Saudara perhatikan ayat ini bagus sekali. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, ya. Saya bacakan ya saudara, supaya saudara semua nanti jelas firman Tuhan itu indah sekali, ya. Ayat 18 berkata begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus itu mendekati murid-muridnya dan orang banyak. Lalu Yesus berkata begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kata-kata ini luar biasa. Yesus berkata, aku ini diberi kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadi nek di bumi ada penguasa-penguasa itu penguasa secara manusia. Tetapi Yesus diberi kuasa secara rohani, ya, secara rohani. Tetapi juga dari secara rohani itu menyangkut juga secara jasmani juga, ya. Mari saya lanjutkan, ya. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan ayat yang ke-20 ini ya. Mungkin saudara belum jelas apa yang dimaksudkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, secara nyata hidup manusia di dunia ini, hidupnya itu susah, menderita, sengsara, bahaya. Dan saudara, saya beritahukan ya saudara, bahwa di dunia ini tidak ada yang dikatakan sukacita. Itu tidak ada. Di dunia ini penuh penderitaan, kesusahan, bahaya, penyakit, kelaparan, dan seterusnya, kesakitan, macam-macam masalah. Ini dunia. Dan tidak ada manusia di dunia yang luput dari penderitaan ini, tidak ada. Semua manusia menderita. Tetapi dikatakan di sini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi dari penderitaan di dunia ini, kita ini diajar untuk memberitakan, mendengar, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lalu dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata menyertai ini saudara, seringkali kita ini agak ragu ya, dan kurang jelas arti kata menyertai. Sering kita berkata, Tuhan beserta dengan aku. Tetapi di lain kesempatan kita ini mengalami banyak hal yang susah, menderita, sakit, bahaya, dan seterusnya. Lantas kata-kata ini dikenakan pada siapa? Sebab banyak yang menderita. Lah, terus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Yang paling penting, kita itu mendengar firman Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan. Dan kita ini hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi ya saudara, sering saya sebutkan Mazmur 128 ayat yang ke-1. Itu dikatakan begini, saudara. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut
jalan yang ditunjukkannya. Saudara, kebahagiaan itu tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Di dunia ini bahagia itu tidak ada. Jangan kita bilang, wah, nek saya kaya, saya punya uang banyak, saya bahagia. Tidak ada. Atau saya mempunyai kedudukan yang tinggi, bahagia. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Tetapi Mazmur 128 ayat yang ke-1 itu dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kata-kata takut itu sebetulnya mengandung arti tunduk pada firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang tunduk pada firman Tuhan dan melakukannya, orang itu yang disebut orang yang bahagia. Untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu sulit. Sulit, saudara. Banyak orang berkata, wah, saya bahagia. Itu kata-kata itu harus diteliti. Saya takut baik Tuhan. Itu harus diteliti. Kalau hidup kita masih banyak mengalami macam-macam godaan, cobaan, tantangan, bahaya dan seterusnya, kita ini belum. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, itulah orang yang bahagia. Di dalam bahagia itu, saudara, tidak perlu takut, susah, menderita, sakit, celaka, dan seterusnya. Tidak perlu takut. Semua itu sudah diatasi oleh Tuhan. Begitu juga dengan ayat ini, saudara, ya. Dikatakan Injil Matius 28, saya bacakan ayat yang ke-20, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku perintahkan, lakukan segala kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan bilang di dalam Mazmur 128 ayat, lakukan firman Tuhan, ya. Terus dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Kita ini disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kita mungkin kita diancam oleh macam-macam, mungkin kesakitan, penderitaan, kesusahan. Itu bukan apa-apa. Kita ini tidak menderita karena penderitaan. Artinya penderitaan itu datang, kita itu tidak iso menderita. Kita itu diberi kemenangan karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita belajar seperti ayat yang kita bacakan lagi. Dalam ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Sekarang upomo ini coro kasarnya, ya, ada seorang anak, ya mungkin anak itu umur
5, 6, 7. Ya sudah ngerti tapi belum mengerti betul. Anak itu kalau digandeng oleh ayah ibunya, anak itu tidak punya takut, khawatir, susah, tidak ada. Sebab digandeng oleh ayah ibunya. Coba saudara, anak itu terlantar, maka anak itu pasti menderita, ya saudara. Itulah sebabnya dengan firman Tuhan ini, ayo kita lebih dekat dengan Tuhan, ya, lebih melekat dengan Tuhan, lebih menyatu dengan Tuhan, supaya kita diberkati. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua, ya. Kita akhiri renungan yang singkat ini sampai di sini. Kiranya Tuhan menyertai saudara semua. Terima kasih. Mari kita doa. Tuhan, kami telah mendengarkan renungan ini, kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita, sebab karena iman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih, dan sukacita yang besar dari Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.